Jutaan orang tidak menyadari bahwa kita bisa belajar biologi dari sekitar kita. Saya Gunawan, saya akan menemani Anda untuk belajar tentang keanekaragaman hayati, flora, fauna yang ada di sekitar kita. Selama 15 menit ke depan, kita akan belajar tentang satwa, tentang tumbuhan bersama-sama dengan cara yang berbeda dan tentu saja menarik. Untuk episode kali ini, kita akan belajar 7 jenis flora yang ada di sekitar kita yang mungkin teman-teman belum pernah atau jarang melihat atau mengenal sama sekali jenis tanaman ini. Oleh karena itu, selalu ikuti saya di channel ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tanaman yang mungkin nggak banyak dari kita yang tahu, tapi dia berperan penting di sekitar kita. Salah satunya ini pohon yang banyak menjadi nama beberapa tempat. Bahkan kalau di sekitaran Jawa Tengah ini juga jadi nama sebuah sungai yang terkenal. Oke, ini pohonnya, pohon Ficus racemosa. Nama ilmiahnya Ficus racemosa. Nama lokalnya di Jawa ada yang sebut Elo, makanya dibuat jadi nama sungai Elo, atau bisa juga di Jawa Barat itu biasa disebut Loa. Nah, ini ya seperti yang tadi saya sampaikan, ini termasuk keluarga Ficus. Yang kita tahu keluarga Ficus itu diantaranya pohon-pohon beringin. Nah, tetapi beda. Kalau misalnya kita perhatikan pohonnya, dia berbeda dengan pohon beringin. Dia tidak punya akar gantung. Tetapi kalau misalnya kita lihat nanti lebih dekat, kita bisa akan melihat apa yang menyebabkan dia masuk ke dalam keluarga Ficus. Saya akan tunjukkan kenapa pohon Elo atau Loa ini masuk ke dalam keluarga Ficus. Mari ikuti saya. Ini yang pertama, dari batangnya. Biasanya semua jenis Ficus itu bergetah. Mari kita buktikan apakah dia bergetah atau tidak. Ini bisa kita saksikan bahwa dia mengeluarkan getah berwarna putih susu. Ini ciri pertama. Terus kemudian ciri selanjutnya adalah ini. Ini namanya seludang daun atau selimut daun yang biasanya menutupi bagian tumbuhan muda atau daun muda dari jenis-jenis Ficus. Ini namanya seludang daun. Terus kemudian bentuk daun Loa atau Loa. Jadi bentuknya seperti ini kurang lebih dengan ujung yang meruncing. Terus kemudian daunnya relatif lebih lemas, biasanya berwarna hijau cerah. Nah, daun ini ketika masih muda bisa juga dimanfaatkan sebagai makanan, bisa dimasak atau hanya direbus untuk lalap. Ciri selanjutnya adalah dari buahnya yang tidak bisa dipungkiri dari jenis-jenis Ficus adalah dari buahnya. Ini buahnya ada di batang. Jenis Ficus bisa berbuah di batang atau di pucuk-pucuk di lipatan daun. Tetapi untuk jenis Loa buahnya bisa di batang. Mari kita lihat ini buahnya. Nah, kalau kita perhatikan buahnya mirip dengan buah yang buah tin. Terus kemudian kalau buah ini kita buka, dalamnya pun seperti halnya dengan buah tin. Nah, ini ciri buah Ficus yang tidak dimiliki oleh jenis tumbuhan lainnya. Di sini ada bunga jantan dan bunga betina, sehingga penyerbukan yang terjadi pada keluarga Ficus dilakukan secara tertutup. Bagaimana penyerbukan tertutup pada Ficus? Jadi kalau misalnya ini adalah buah,
yang dikatakan orang sebagai buah, ternyata di dalamnya berisi bunga jantan dan bunga betina dengan bentuk yang berbeda. Nah, lalu bagaimana penyerbukan bunga-bunga ini terjadi, sedangkan posisinya tertutup seperti ini? Jadi ketika masih utuh seperti ini, serangga akan bertelur, memasukkan telurnya melalui bagian bawah buah. Jadi ini tangkai buah, ini bagian bawahnya. Dia bertelur, kemudian ketika menetas larvanya akan masuk ke dalam sini, dan kemudian ketika larva itu berjalan-jalan di sini mencari makan, itu secara tidak langsung dia sekaligus akan melakukan penyerbukan terhadap fikus ini. Nah, kemudian ketika ini buah yang mentah warnanya hijau, untuk loa ketika masak dia berwarna merah atau kecoklatan, dan biasanya lebih lunak. Nah, ketika sudah lunak itulah larva serangga itu akan keluar menjadi individu dewasa. Masyarakat tradisional, batang elo juga sering dimanfaatkan untuk pembuatan kentongan karena mereka percaya bahwa kentongan yang dibikin dari batang elo bersuara lebih nyaring. Selain direbus untuk menjadi makanan, daun elo juga dipercaya mempunyai khasiat sebagai obat beberapa penyakit, misalnya diabetes, kemudian bronkitis, diabetes, dan asma. Buah lo yang matang, yang masak berwarna merah atau kecoklatan dan bertekstur lunak. Di alam, buah ini juga menjadi sumber pakan untuk satwa liar seperti kelelawar, pemakan buah, terus kemudian jenis-jenis primata, bahkan buah lo yang sudah berjatuhan juga sering menjadi makanan mamalia seperti rusa atau burung juga, seperti burung kasuari misalnya. Pohon elo sering ditemukan tumbuh besar dekat sumber air, seperti misalnya sungai atau mata air, sehingga pohon ini dianggap sebagai pohon yang keramat. Bahkan di sebagian masyarakat Indonesia, di Bali atau misalnya masyarakat Jawa yang masih memegang teguh budaya, pohon-pohon elo yang besar tersebut kadang diselimuti dengan kain dengan warna tertentu atau menjadi tempat peletakan sesaji. Sebetulnya, bila dimaknai secara ilmu pengetahuan, upaya tersebut adalah upaya konservasi terhadap fungsi pohon itu untuk menjaga kelestarian sumber air. Namun, karena nilai filosofi dari pengkeramatan tersebut tidak tersampaikan dengan baik, menyebabkan kegiatan tersebut seolah-olah berbau klenik. Gimana? Sudah ada gambaran kan bahwa ternyata di sekitar kita ada banyak pohon yang menarik dan bermanfaat buat kita. Kalau masih ada banyak hal yang perlu didiskusikan, silahkan komentar di kolom di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Jangan lupa bagikan informasinya supaya makin banyak orang yang tahu dan mengenal dan peduli dengan lingkungan. Dan yang gak kalah penting, subscribe di channel ini supaya saya bisa tetap menemani kita belajar.